Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga kita dapat bertemu kembali dan melaksanakan proses belajar mengajar seperti biasa. Nah, baiklah, materi akidah akhlak kita pada hari ini akan membahas tentang taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Baik, langsung saja kita masuki materi pertama kita, yaitu tentang taubat. Nah, taubat secara bahasa berarti kembali, sedangkan secara istilah taubat berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Nah, kemudian apa dampak positif dari perilaku bertobat? Jadi, dampak positif dari perilaku bertobat yang pertama adalah memperoleh semangat dan gairah hidup baru karena Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima taubatnya jika taubat tersebut dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, dapat memperoleh kembali jalan yang benar atau Islam setelah menempuh jalan yang sesat karena perbuatan dosanya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Tahrim ayat 8 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas materi tentang taat. Nah, jadi taat itu adalah bisa diartikan sebagai tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku. Jadi, taat kepada Allah Subhanahu wa taala berarti patuh kepada perintah dan aturan-aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Baik aturan itu berhubungan dengan ibadah kepadanya, kemudian maupun aturan yang berhubungan dengan berinteraksi sesama manusia dan manusia lainnya. Kemudian, apa saja sih contoh dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, jadi contoh dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama adalah melakukan sholat 5 waktu dengan hati yang tulus. Kemudian yang kedua, membayar zakat. Nah, yang ketiga, melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Nah, yang keempat yaitu berbuat baik terhadap kedua orang tua kita. Dan yang terakhir adalah selalu berkata dan bertindak yang jujur. Maka dari itu, semoga kita semua tergolong ke dalam orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Baik, materi kita atau pembahasan kita selanjutnya masuk pada materi istiqomah. Nah, secara bahasa, istiqomah artinya lurus. Sedangkan secara istilah, istiqomah adalah suatu perbuatan dan sifat yang senantiasa mengikuti jalan yang lurus, yakni jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, istiqomah dalam beribadah dapat diartikan sebagai suatu sikap untuk senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu ibadah. Kemudian, berikut adalah cara-cara agar kita tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama itu meluruskan niat. Kemudian, memahami makna syahadat. Kemudian, memperbanyak bacaan Al-Qur'an dan meningkatkan kualitas ibadah sedikit demi sedikit. Dan yang terakhir tentang pergaulan dengan orang-orang yang soleh dan soleha serta berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, materi terakhir kita yaitu tentang
ikhlas. Nah, secara bahasa, ikhlas bermakna bersih dari kotoran. Sedangkan secara istilah, ikhlas berarti niat mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala semata dalam beramal sebagai wujud menjalankan ketaatan kepada Allah dalam semua aspek kehidupan. Jadi, ikhlas merupakan akhlak yang agung. Karenanya, ia memiliki kedudukan yang sangat penting dalam setiap amalan, baik amalan hati, lisan, maupun badan. Nah, mengapa demikian? Betapa tidak, ternyata nilai setiap amalan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah tergantung pada keikhlasan dia dalam berniat. Artinya, menjaga niat yang ikhlas semata-mata karena Allah dalam menjalankan segala amalan merupakan syarat utama diterimanya amalan tersebut. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita menonton video sejenak tentang ikhlas. Gimana caranya belajar ikhlas? Jadi, kalau Rara sudah berbuat baik sama orang, dan orang itu gak baik sama Rara, jangan kesel. Udah, ikhlasin aja. Berarti kalau nungguin makasih, artinya nolongin gak ikhlas ya? Nusa, belajar bisa ikhlas dari mana? Belajar dari Uma. Kapan belajarnya? Pas Nusa nangis dan kecewa. Kalau Nusa harus pakai ini. Terus sekarang udah ikhlas. Kok bisa? Iya dong, soalnya Uma aja gak pernah protes sama Allah. Uma aja bisa terima kalau kaki Nusa harus kayak gini. Oh, Makanya, kalau Uma aja bisa nerima Nusa dengan ikhlas, berarti Nusa juga harus ikhlas menerima takdir Allah. wah hebat Nusa. Harusnya Rara lebih bersyukur ya. Makasih ya Nusa, udah ngajarin Rara belajar ikhlas. Nah, gitu dong. Udah gak kesel lagi kan? Demikianlah kita tutup pembelajaran hari ini mengenai taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan tadi bisa anak-anak Ibu pahami dan bisa kalian amalkan di kehidupan sehari-hari. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.